Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih bisa untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini. Masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam adab seorang thalibul ilmi, adab seorang penuntut ilmu, seorang santri ketika dia pertama kali atau awal mula-mula dia menuntut ilmu, yang mana telah dibahas bahwasanya harus mempelajari ilmu-ilmu yang wajib fardu ain terlebih dahulu, kemudian juga tashih ma tahfadhuhu, ya, benar-benar membenarkan terlebih dahulu, ya, ketika mungkin ditakutkan ada salah di dalam apa yang ingin dia hafal, kemudian dibenarkan terlebih dahulu di hadapan gurunya. Nah, ini mungkin yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu, seorang santri ketika dia mulai menuntut ilmunya, ya, atau di awal-awal dia menuntut ilmunya. Kita masuk di dalam adab yang kelima yang dibahas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ya, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, ya, ilmu dari beliau sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan, mendapatkan ilmu yang barokah dari kitab beliau ini, yaitu wal khamis, adab yang kelima. Beliau jelaskan di sini yang harus dijaga oleh thalibul ilmi pertama kali, yaitu ayub kiro li sama'il ilmi la siyama al hadis, ya, hendaklah ketika memulai untuk mendengarkan ilmu itu yang lebih diutamakan oleh beliau di sini adalah untuk mendengarkan ilmu hadis, untuk mempelajari ilmu hadis, ya. Bahkan katanya beliau di sini tidak cukup untuk hanya mempelajari ilmu hadisnya saja atau membahas hadisnya saja. Bahkan beliau tambahi di sini wala yuhmalal istighala bihi, ya, wala yuhmilal istighala bihi wa bi'ulumihi wa nadhari fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarihihi, ya. Bahkan beliau menganjurkan di sini supaya kita juga mengikutkan pelajaran hadis tadi dengan mempelajari ilmu ulumul hadis, ya, ilmu tentang hadis-hadis tersebut, entah dari segi sanadnya, entah dari segi mungkin di situ hukum-hukumnya, hadis-hadis ahkamnya di situ, maka itu juga dipelajari semua di dalam ilmu hadis, ya. Bahkan faedah-faedah yang mungkin bisa diambil dari hadis tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam syarah-syarahnya. Bahkan hadis juga bisa menjadi sumber rujukan bahasa, maka kita juga mengikutkan pelajaran bahasa tersebut dari ilmu hadis tersebut. Bahkan tawarikh, bahkan sejarah yang telah dijelaskan oleh hadis-hadisnya Rasulullah SAW, ini yang dianjurkan oleh musannif rahimahullah ta'ala ketika kita mempelajari hadis, ya. Bahkan sampai mendalami di dalam hal ini semua sehingga kita benar-benar mendapatkan manfaat yang sangat besar dari ilmu hadis tersebut. Kemudian beliau arahkan di sini ketika kita mulai untuk mempelajari ilmu hadis, beliau katakan di sini wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari, hendaklah kita memulai, ya, memperhatikan atau menekuni di dalam kitab Sahih Bukhari terlebih dahulu, ya. Tidak lain dan tidak bukan karena di dalam kitab tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yaitu kitab yang paling sahih di dalam ilmu hadis, ya. Semua yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari itu adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian dilanjutkan dengan Sahih Muslim, katanya beliau di sini. Tsumma baqiyatil kutubil usulil mu'tamadah fi hadza sya'n. Kemudian
kitab-kitab hadis yang lain yang benar-benar bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan pegangan di dalam ilmu hadis tersebut. Ya, seperti mungkin Muwatta, ya, punya Imam Ahmad, kemudian dan kitab-kitab yang lain di dalam ilmu hadis. Sunan Abi Dawud, kemudian ya Sunan An-Nasa'i dan lain sebagainya ya, yang telah disebutkan oleh beliau di sini. Wa Ibnu Majah wa Jami'ut Tirmidzi, ya. Wala yang bagi ayyaqtasira ala ma huwa aqallu min dzalik. Katanya beliau di sini, tidak dianjurkan bagi kita untuk meringkas, untuk hanya mengambil yang ringkas saja dari ilmu hadis tersebut, ya. Bahkan katanya beliau, na'am al-muayyan lil fiqhi kitabu sunanil kabir. Kemudian beliau jelaskan, ketika kita ingin mempelajari ilmu hadis, tapi yang mana di situ dilihat lebih dominan di dalam faedah ilmu fikihnya dari hadis tersebut, maka beliau di sini menganjurkan kita untuk membaca kitab Sunanul Kabir, punyanya Imam Abi Bakar Al-Baihaqi, ya. Fa innal haditha ahadu janahai ilmi bisyari'ati wal mubayyinu likatsirin minal janahil akhar wa huwa al-Qur'an. Beliau sebutkan alasan kenapa kita dianjurkan untuk membaca Sunanul Kabir di sini. Beliau jelaskan bahwasanya hadis ini adalah ilmu di mana dia ini berada di tengah-tengah dua sayap, ya. Ilmu yang menjadikan pokok atau dasar dari dua ilmu yang lain. Ya, beliau katakan bahwasanya sayap yang pertama yang menjadi dasar dari atau yang hadis tersebut itu, ilmu hadis tersebut menjadi dasarnya, itu adalah katanya beliau di sini asy-syariah, yaitu ilmu fikih, ya, yang mana tidak lain dan tidak bukan salah satu istidlal ilmu fikih tersebut adalah dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari segi yang lain, ya, dari sayap yang lain, bahwasanya hadis tersebut adalah mubayyin likatsirin minal janahil akhar wa huwa al-Qur'an. Hadis tersebut bisa menjadi penjelas, bahkan tafsir bagi Al-Quran, yang mana ini juga adalah ilmu yang penting yang telah beliau anjurkan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran tersebut, berserta dengan menganjurkan juga mempelajari ilmu-ilmunya, ilmu ulumul Quran, ilmu tafsiril Quran, dan lain sebagainya. Maka seakan-akan hadis ini bisa menjadi dasar dari dua ilmu, yaitu ilmu syariah dan ilmu Quran, ya. Banyak bahkan para sahabat pun, ya, mendapatkan faedah ketika pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian para sahabat yang masih membingungkan makna daripada Al-Quran atau tafsir daripada Al-Quran, sehingga mereka merujuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan hal tersebut, ya. Ini salah satu sumber tafsir Al-Quran, yaitu hadis, yang mana hadis bisa penjelas daripada Al-Quran, menjadi tafsir daripada Al-Quran. Kemudian beliau di sini mengutip dari perkataannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dawuh, beliau berkata, barang siapa yang menekuni ilmu hadis, barang siapa yang benar-benar mendalami ilmu hadis, qawiyat hujjatuhu, dia mempunyai hujjah yang sangat kuat, dia mempunyai dalil yang sangat kuat, ya, dia mempunyai pondasi dasar yang sangat kuat, ya. Bahkan sesuatu yang mujmal di dalam Al-Quran itu bisa dijelaskan secara terperinci di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang mungkin masih umum di dalam Al-Quran kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, sehingga tidak heran ketika hadis itu sangat banyak, kemudian hadis tersebut harus diperinci terlebih dahulu dari segi sanad-sanadnya, kemudian kadangkalanya menjadi sahih,
yang bisa dijadikan hujjah, kadang kalanya menjadi hasan yang juga bisa dijadikan hujjah, kadang kalanya dhaif yang walaupun hal tersebut itu dari segi sanadnya kadang hadis yang dhaif juga masih bisa diambil faedah untuk fadhailul a'mal. Kemudian hadis yang dhaif ketika memang ternyata sangat banyak hadis yang sesuai dengan hadis tersebut, maka bisa terangkat hadis tersebut menjadi hadis hasan li ghairihi, mungkin ya menjadi hadis hasan li ghairihi yang juga nanti bisa menjadi hujjah. Maka inilah yang menjadi alasan Imam Syafi'i mengatakan hal seperti ini, saking luasnya pembahasan ilmu hadis, maka di situ juga manfaat dan keberkahan juga semakin banyak. Tidak lain dan tidak bukan karena yang diambil fokus pelajaran di dalam ilmu hadis adalah kalamnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas kali ini. Wallahul musta'anu alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.